Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan melaporkan tentang hasil proyek kewirausahaan kami, yaitu tentang penjualan rice box Randang Den. Anggota kami terdiri dari 2 orang, ada Dendi Sopiandi dan ada Muhammad Aditya Rinanda. Adapun yang pertama yaitu problem opportunity, yaitu di saat maraknya masyarakat, terutama kaum milenial yang malas bergerak orangnya, dan sangat awam sekali dengan yang namanya memasak masakan sendiri, maka bisnis makanan yang satu ini membantu untuk memenuhi kebutuhan pangannya sehari-hari. Randang Den merupakan salah satu bisnis yang bergerak di bidang pangan, khususnya di bidang makanan, seperti yang bisa memenuhi kebutuhan pangannya sehari-hari bagi masyarakat. Randang Den menyediakan rice box, yaitu rice box rendang dengan isian daging sapi asli dengan ciri khas tersendiri. Selain itu juga, Randang Den menyediakan penjualan via offline dan via online yang bisa memanjakan konsumen, baik itu jauh ataupun dekat dengan area Bandung dan sekitarnya. Nah, baik, yang berikutnya ada marketing analisis atau 4C Diamond. Yang pertama ada chain. Ekonominya yaitu semakin majunya teknologi dan semakin pesat juga perkembangan ekonomi yang menyebabkan peningkatan penghasilan di suatu daerah. Hal tersebut berdampak pada penghasilan setiap individu sehingga bisa mencukupi kebutuhan pangannya. Misalnya seperti membeli makanan cepat saji dengan kemasan yang unik. Yang kedua, dari segi teknologi, perkembangan di sosial media yang sangat pesat ini bisa berguna dan berperan penting di muka publik. Dengan hal demikian, bisa dimanfaatkan semaksimal mungkin, misalnya seperti Facebook, Instagram, yang mampu mengunggah setiap momen penting yang mereka abadikan. Seperti para food blogger yang sering memposting makanan yang mempunyai ciri khas tersendiri. Dengan media sosial tersebut juga bisa melihat berbagai inspirasi untuk menjual sebuah produk makanan. Yang berikutnya yang C ada dari segi sosial. Itu sudah tidak bisa ditutup-tutupi lagi bahwa masyarakat modern seperti ini lebih mengutamakan makanan yang cepat saji dibandingkan dengan mengolahnya sendiri. Selain itu juga karena mungkin lebih bisa menghemat waktu dibanding mengolah sendiri. Oleh karenanya, maka tidak sedikit orang mencari makanan dengan instan. Kedua ada customer. Komitmen customer-nya yaitu konsumen kaum milenial yang selalu membeli produk makanan ini. Yang ketiga ada kompetitor. Yang pertama ada winner kompetitor, yaitu pemenang dalam bisnis rice box di area Bandung dan sekitarnya yang bisnisnya pada saat ini sedang naik daun. Misalnya yaitu Diernu Mills Rice Box, yaitu rice box yang sudah terkenal di Bandung dengan review dan rating tertinggi. Yang kedua ada loser kompetitor, yaitu pesaing yang pada saat ini bisnisnya sudah tidak berjalan atau sedang menurun. Dilihat dari GoFood dan GrabFood, aktivitasnya yang sudah tidak berjualan. Toko ini sudah tutup dari akhir bulan Mei yang lalu. Adapun produk yang dijualnya yaitu Paradiso Ricebox yang berlokasi di Bandung. Ricebox ini menyediakan menu seperti nasi cumi goreng tepung, nasi goreng seafood, nasi udang saus mentega. Yang berikutnya ada emerging competitor, yaitu pesaing yang baru muncul di sekitaran Bandung dan sekitarnya. Untuk company, ada stretch possibility. Setelah bisnis mulai berjalan, yang awalnya hanya menjual risbok rendang, maka akan mengembangkan dengan cara menambah lauknya seperti telur ceplok dan varian lainnya. Untuk kompetensi, orang yang menjadi juru masak pada bisnis ini adalah orang yang sudah mahir di bidangnya. Untuk risikonya, beberapa risiko yang mungkin bisa terjadi adalah seperti sesuai sehingga makanan box masih tersisa. Kurangnya daya tarik bagi konsumen dan membuat konsumen mudah bosan. Berikutnya ada SWOT analisis, yaitu ada strength, kekuatan, weakness, kelemahan, opportunity, dan ada threat. Strength-nya ada harga terjangkau, kemasan menarik, produk makanan yang simpel. Untuk weakness atau
Kelemahannya yaitu porsi yang sedikit dan varian menunya juga yang sedikit. Ada opportunity, yaitu banyak kaum milenial yang ingin menikmati makanan yang simpel dengan harga yang terjangkau. Yang berikutnya ada keinginan untuk menambah penghasilan. Ada threat-nya atau ancamannya, yaitu banyaknya pesaing yang sudah menjalankan bisnis serupa sejak lama dengan banyak sekali variannya, mulai dari versi, menu, dan lain-lain. Baik, yang berikutnya ada segmenting. Segmen pasar yang menjadi target utama penjualan produk makanan ini ialah kaum milenial yang ingin mengkonsumsi makanan dengan cepat saji dan tanpa repot. Hal ini dikarenakan kaum milenial sangat malas sekali untuk mengolah makanan sendiri, sehingga tidak menutup kemungkinan mereka membeli produk makanan ini. Nah, yang berikutnya ada klasifikasi segmen pasar menurut jenisnya. Satu, berdasarkan geografis. Yang menjadi wilayah utama bisnis ini adalah Bandung dan sekitarnya. Ada juga berdasarkan demografis. Yang pertama ada usia. Usernya yaitu atau penggunanya yaitu rentang antara usia 15 hingga 40 tahun. Untuk bayarnya atau pembelinya yaitu semua kalangan usia. Produk penjualan makanan ini ditujukan untuk kaum milenial kisaran usia 15 hingga 40 tahun. Serta untuk kalangan manapun boleh membeli produk makanan tersebut, tapi target utamanya adalah kaum milenial. Yang ketiga, berdasarkan sosial dan budaya. Rendang ini adalah salah satu makanan khas dari Indonesia. Di mata dunia, rendang adalah salah satu makanan terenak yang pernah ada di dunia. Dilansir dari CNN, menempatkan rendang pada urutan ke-11 dalam 50 makanan terbaik di dunia tahun 2021. Selain itu, banyak masyarakat Indonesia yang menyukai rendang karena rasanya yang enak dan juga kaya akan rempah-rempah. Tetapi rendang biasanya dijual dengan harga yang relatif mahal. Oleh karena itu, produk kami sangat cocok untuk konsumen yang mencari rendang dengan harga yang terjangkau. Selain itu, produk kami aman dikonsumsi untuk seluruh usia. Yang keempat, ada berdasarkan keuntungan. Secara fungsional, rendang dan ini membantu dan memudahkan para kaum milenial untuk bisa makan dengan cepat saji, sehingga bisa menghemat waktu untuk memenuhi kebutuhan pangannya. Untuk perihal rincian harga, makanan yang ditawarkan sudah sangat jelas sehingga bisa menyesuaikan isi dompet. Untuk targeting atau sasarannya, market spesialis yang menjadi market spesialis bisnis ini kaum milenial dan tidak menutup kemungkinan juga masyarakat sekitar yang bisa memenuhi kebutuhan pangannya dengan menu yang sudah ditetapkan sebagai spok rendang. Target lokasinya ada di daerah Bandung dan sekitarnya. Target demografi pelanggannya yaitu kaum milenial usia 15 hingga 40 tahun dengan semua kalangan sebagai bayarnya. Positioning. Satu, penentuan positioning menurut atribut atau keunggulan dibanding pesaing. Produk makanan rice box rendang ini juga bisa request sambal yang pedas sesuai dengan keinginan konsumen. Penentuan posisi menurut manfaatnya. Beberapa manfaat diantaranya, harga penjualan sudah tetap dan jelas, menghemat waktu dalam masalah kebutuhan pangan, desain kemasan yang disajikan sangat simpel sehingga mudah dibawa kemana-mana. 3. Penentuan posisi menurut pemakaian jargon produk. Rendang dan berusaha untuk menjual rendang yang memiliki rasa autentik yang biasanya dapat kita santap di daerah Padang. Selain itu, kami ingin memperkenalkan kepada masyarakat luas bagaimana rasa rendang yang biasanya ada di daerah Padang. Oleh karena itu, rendang ini memiliki jargon rendang pan Indonesia. Yang keempat adalah penentuan posisi menurut kategori produk. Rendang merupakan produk penjualan makanan yang memposisikan diri sebagai pembantu kaum milenial dalam mengatasi masalah pangan dengan penawaran produknya yaitu rice box rendang. 5. Penentuan posisi menurut harga dan kualitas. Rendang bisa menawarkan produk makanan yang terbaik dengan harga yang relatif murah dibanding dengan penjual rice box lainnya. 6. Penentuan posisi menurut pesaing. Rendang lebih unggul dalam menentukan harta
harga, serta mempunyai menu planning lainnya yang nantinya akan dipilih oleh konsumen. Kemudian ada underlying magic. Pada underlying magic ini produk kami adalah rendang, di mana rendang kami berbeda dengan rendang yang banyak dijual. Proses memasak rendang kami menggunakan teknik khusus, sehingga rendang menjadi kering atau menghitam, di mana rendang seperti ini adalah rendang yang banyak diburu oleh pembeli. Kemudian ada go to market plan. Produk kami akan dipasarkan melalui sosial media dengan menggunakan Instagram dan memberikan detail harga di akun Instagram. Selain itu, produk kami juga akan dipasarkan secara offline, di mana produk kami akan dititipkan kepada mahasiswa. Setelah itu, mahasiswa tersebut akan menjual produk kami. Selanjutnya ada operational plan. Untuk operational plan terdapat dua kegiatan, yaitu dilakukan secara online dan offline. Yang pertama adalah online. Pertama, kami akan melakukan pre-order pada akun Instagram kami, di mana customer dapat memesan produk kami maksimal H-1 sebelum kami memasak. Itu dimulai dari jam 12 pagi sampai jam 11 pagi. Dengan maksimal pesanan 70 kotak per hari. Setelah itu kami mulai memasak sesuai dengan pesanan yang ada. Pada keesokan harinya, kami akan mengantarkan pesanan ke tempat tujuan yang telah disepakati. Kemudian untuk kegiatan offline-nya, pertama kami akan memasak 50 kotak rice box rendang. Setelah jadi, kami mengemas makanan ke dalam packaging. Setelah itu kami menitipkan makanan tersebut ke mahasiswa, di mana mahasiswa tersebut akan menjual produk tersebut. Pada saat malam hari, kami mendatangkan mahasiswa tersebut dan mengutip hasil jualan dan juga memberi upah kepada mahasiswa tersebut. Untuk financial plan-nya, pertama ada bahan bakunya. Yang pertama itu ada beras sebanyak 12 liter dengan harga 1 liter itu 10.000. Terus ada telur 4 papan dengan harga 46.000 satu papan. Setelah itu ada daging sapi 4 kg dengan harga 1 kilonya itu 120.000. Kemudian ada minyak goreng 2 liter. 1 liternya harganya 13.000. Garam 4 bungkus seharga 1 bungkusnya itu 10.000. Box 1.000 box kemasan berjumlah 120 pieces dengan harga 1 piecesnya itu 600. Santan dibutuhkan 7 liter, 1 liternya itu harganya 10.000. Untuk bumbu seharga 120.000, sendok plastik 12.000 dan kantong plastik 11.000. Setelah itu untuk biaya operasionalnya ada gas 3 kg seharga 22.000. Juru masaknya, kokinya 100.000. SDM ini mahasiswanya upahnya 100.000. Sama untuk bahan bakar bensin 10.000. Sehingga didapat totalnya ialah 1.231.000 modal yang dibutuhkan untuk perharinya. Untuk financial fair plan-nya, financial plan-nya itu kami menargetkan pada bulan Juli itu ada 1.200 customer offline dan 1.350 offline, di mana kami mendapatkan pendapatan kotornya 38.250.000 dan mendapatkan untungan 1.320.000. Pada bulan Agustus, customer berjumlah 1.200, online 1.200 dengan total 2.400 dengan memperoleh keuntungan bersih 900, rugi 930.000. Di bulan September, offline dan online bertotal 2.615 dengan keuntungan bersih 2.295.000. Sehingga setelah kami total dari 1 tahun, kami memperoleh keuntungan sebanyak 33.870.000. Kemudian lanjut ke bisnis model kanvasnya. Untuk customer segmennya, produk rendang dan ini boleh dikonsumsi dari remaja sampai dewasa, mulai umur 15 sampai 40 tahun. Konsumennya berada di sekitar Kota Bandung dan konsumennya suka dengan makanan pedas. Untuk customer relationship, kami akan memberikan promo gratis es teh manis setiap hari Jumat. Setelah itu, kami juga akan mengadakan promo di mana jika konsumen membeli 5 produk kami, maka kami akan ngasih gratis 1 rendang rice box-nya. Setelah itu ada channels-nya, yaitu menggunakan media sosial seperti Instagram, Twitter, dan Facebook. Setelah itu menggunakan online advertisement dari forum jual beli Kaskus. Kemudian ada value propositions-nya, menjual rice box rendang dengan harga paling murah sekota Bandung.
Memberikan kemudahan bagi konsumen dalam mengonsumsinya karena kemasan yang praktis. Untuk key activities, yaitu kami membeli bahan baku, mengolah bahan baku sehingga menjadi rice box, rendang, mengemas produk, dan marketing dan selling. Untuk key resource-nya itu bahan bakunya tentu saja bumbu, santan, daging, telur, dan beras. Kemudian alat untuk memasak, serta orang yang menawarkan produk, yaitu mahasiswa. Untuk key partner saya itu ada supplier daging, supplier santan, supplier bumbu, supplier beras, dan supplier kemasan. Untuk cost structure-nya, biaya itu ada biaya bahan baku, biaya akomodasi dan transportasi, biaya operasional, upah menjual produk kepada mahasiswa, dan biaya kemasan. Serta revenue stream, sumber pendapatan kami itu berasal dari seluruh penjualan rice box rendang. Sekian dari kelompok kami. Apabila ada yang salah, mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.